Kita mulai aja. Hari ini adalah agendanya adalah presentasi project. Jadi kalau kita belajar tidak melakukan uh, aplikatif dalam hal project ini, itu juga tidak akan jalan. Apa yang akan dikerjakan nanti kurang masuk, karena pembelajaran project based learning itu base untuk yang model-model kreator. Jadi saat kita menjadi kreator atau membuat apapun, berkreasi apapun, model pembelajarannya yang project based learning itu adalah top one. Karena di situ kita akan belajar menghadapi masalah, bug, kemudian yang lain sebagainya. Oke, untuk saat ini uh, saya sudah bikin nomor urutnya, siapa yang nanti present duluan ya. Yang pertama adalah Mas Niko, yang kedua nanti adalah Mas Randy ya, yang ketiga nanti adalah Pak Ferry. Jadi ini kita dulukan Mas-Mas dan Bapak-Bapak dulu, nanti baru yang Mbak-Mbak yang belakangan. Karena biasanya yang Mbak-Mbak akan lebih butuh waktu untuk ngobrol dan kita komentari proyeknya. Oke, silahkan untuk Mas Niko duluan, silahkan Mas juga diberikan akses hostnya kepada co-hostnya kepada Mas Niko. Ini mungkin bisa untuk share screen ya, Pak? Iya, saya screen. Oke, jadi hari ini saya akan mempresentasikan dari hasil project yang telah dipelajari pada pertemuan bootcamp yang kemarin. Ini saya membuat aplikasi sederhana, yaitu menggunakan bahasa bahasa Python ya. Ini yaitu aplikasi kalkulator sederhana. Ini baru saja saya buat. Ini adalah aplikasi kalkulator sederhana. Namun di aplikasi kalkulator ini memiliki beberapa fitur. Contohnya kalkulator biasa, kemudian kalkulator ilmiah, historis, dan juga historis grafik. Nah ini mungkin sederhana, namun pada pemrogramannya itu masih bersangkutan dengan project ya, masih bersangkutan dengan webinar yang telah diberikan kemarin. Jadi di sini penggunaannya ada import, kemudian ada array ya, char array, kemudian yang lain-lainnya seperti itu untuk tugas sederhana saya. Ya mungkin bisa langsung saya run ya untuk coding programnya. Nah ini ketika di run itu nanti akan keluar menu-menunya seperti kalkulator, kemudian kalkulator ilmiah, historis, historis grafik. Sekarang kita coba yang pertama kalkulator. Nah ini bukan kalkulator seperti yang biasanya, yaitu kita di sini saya menggunakan fungsi array ya, fungsi array yang bisa menambahkan data menggunakan fungsi yang kemarin sudah jelaskan, yaitu adalah fungsi append ya, appended ya seperti ini. Nah ini contohnya ketika yang pertama kita masukkan nilai 1 10 saja. Nah, kemudian operatornya kita masukkan. Kemudian angka kedua adalah 10 coba misal. Nah sekarang operator yang ketiga sama dengan. Nah maka nanti akan ada hasilnya. Nah oke, sekarang yang kedua coba ketika nilainya lebih dari 2 ya nilainya. Ini misal 10 lagi tambah misal 20 ya. Nah, ini ada lagi kita bisa melakukan sistem eh, tambah lagi. Sistem tambah lagi karena apa? Di sini saya menggunakan tadi ya array. Ini bisa kita tambah 100. Kemudian kita samakan, maka dia akan menjumlahkan semuanya. Itu. Nah, tidak hanya itu saja, ini misal lagi ada tambah 20 ya. Kita tambahkan kemudian 20 saja. Setelah itu kita bagi coba. Kita bagi 4. Oh, bagi kemudian 4.
seperti ini sama dengan, nah maka dia akan muncul. Itu untuk yang pertama ini bisa double ya seperti ini, bisa double untuk aritmatikanya. Nah kemudian coba kita kembali ke menu awal. Nah di sini ada yang namanya historis ya. Historis ini nanti kita bisa melihat hasil dari penjumlahan atau yang lainnya itu yang sudah kita lakukan tadi. Contohnya di sini kita pilih menu 3. Nah, nanti untuk historisnya yaitu akan muncul ya karena dia itu sistemnya menambahkan di array untuk hasil-hasilnya. Oke, kemudian yang kalkulator ilmiah. Nah, di sini ada kalkulator ilmiah. Sekarang kita coba menu 2. Nah, nanti di sini akan ada muncul beberapa kalkulator seperti akar kuadrat, log, tan, sin, cos, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang coba kita masukkan angka 2. Oke, angkanya kita masukkan 2 ya. Nah, kemudian untuk yang dipilih yaitu saya coba memilih angka 1 yang akar kuadrat 2 ya. Nah, maka dia akan menghasilkan 4. Oke, sekarang kalau kita ingin coba lihat lagi, kita close coba. Close. Nah, sekarang coba kita ingin melihat historis grafik ya. Historis grafik menggunakan library Matplotlib kalau kemarin, coba sekarang saya pilih yang nomor 4. Nah, nanti akan keluar grafik dari historis kalkulator yang telah dijalankan tadi. Itu mungkin Pak dari saya untuk proyek sederhananya yang meliputi dari pembahasan kemarin. Oke, untuk Mas Niko, good. Jadi ini lengkap mulai dari kalkulatornya, ada kalkulator ilmiah yang bisa akar kuadrat, log, tangen, sinus, cos, log, radians, dan gamma ya. Ini nanti bisa dibuatkan GUI sendiri, nanti next bootcamp kita akan belajar bikin GUI. Jadi back-end-nya dari Python, nanti di tampilannya kita bisa bikin GUI sendiri dengan angka-angka tertentu. Oke, terima kasih Mas Niko. Untuk selanjutnya bisa ke Mas Randy, silakan. Baik, Pak Elga dan semuanya. Saya izin share screen ya. Mas Niko, dibantu share screen-nya ditutup dulu. Oke, baik. Baik, saya akan mempresentasikan proyek yang kemarin saya buat. Ini beberapa memang agak melenceng dari pembelajaran kemarin, tapi beberapa juga ada yang terkait dengan pembelajaran kemarin. Judul dari proyek yang saya buat kali ini yaitu absensi berbasis face recognition. Seperti itu. Jadi proses pertama kali saat menggunakan aplikasi ini yaitu terlebih dahulu yaitu berupa gambar atau foto. Di sini saya membuat tab tersendiri buat ngambil gambarnya untuk disimpan di folder dataset. Folder ini ya, nanti simpannya di sini. Di sini saya juga sudah memasukkan 2 gambar wajah, yaitu gambar saya sendiri dan juga teman saya. Contoh gambar saya yang saya masukkan yaitu ini. Kemudian contoh gambar teman saya ini.
Jadi saat program ini di running, dia akan secara berulang mengambil gambar di dan ini sekali minta untuk memasukkan yaitu bahwa wajah yang terdeteksi memiliki seterusnya. Di sini saya akan coba dataset. Saya menggunakan ID sebentar. Jadi dataset ini coba akan saya running. Nah, di sini sebelum membaca data wajah saya, yaitu diminta memasukkan ID. Di sini saya menggunakan user ID angka 1 ya. Mohon maaf, bentar masih ada error. Oh, mungkin karena kamera sedang dipakai ya, dipakai buat zoom. Saya coba stop kamera, bisa nggak ya? Oh, bisa. Nah, nanti akan berulang mengambil data gambar saya sebanyak 25 kali, seperti yang tertampil di layar. Setelah 25 kali, dia akan berhenti mengambil gambar. Kemudian data itu sudah tersimpan di folder dataset dengan ID 1 user.1 ini ID, kemudian dot angka berikutnya ini total gambar yang sudah diambil. Karena saya ngambil gambar saya sendiri dengan ID 1, maka di sini yang update cuman data wajah saya, gambar saya. Di sini ada 2 gambar. Setelah membuat dataset, kemudian dataset itu di training dan nanti akan menghasilkan file trainer.yml di folder trainer. Coba kita run. Nah, setelah di run di sini terdeteksi 2 wajah ya, 2 wajah yang sudah di train. Setelah di train baru bisa digunakan ya data ini. Di sini kurang lebihnya nanti akan memiliki satu menu, dia check in atau check out. Nanti kita bisa menginputkan itu. Kemudian di sini saya menginputkan juga nama dari pemilik wajah yang sudah daftar ya. Nama saya dan juga nama teman saya ya, Latif. Coba langsung kita run. Nah, yang pertama akan tampil informasi seperti ini, sistem absensi berbasis face detection. Kemudian diminta menginputkan menu dari 2 daftar menu ini. Saya misalkan untuk menginputkan angka 1 untuk check-in. Kemudian akan tampil lagi informasi berikutnya. Bersiap untuk check-in, pastikan gambar Anda terlihat jelas dan tunggu sampai proses selesai. Jadi nanti setelah menginputkan ya untuk lanjut, kita diminta untuk memastikan bahwa gambar kita itu terlihat jelas dan menunggu sampai proses selesai. Begitu. Langsung saja. Terlalu cepat ya. Saya ulang ya. 1. Ya. Nah, seperti yang terlihat bahwa check-in di sini karena pengambilan gambar terlalu cepat ya. Untuk validasinya saya mengambil bahwa gambar yang terdeteksi itu benar-benar ada di dalam database atau dataset
itu saya mengambil 20 gambar. 20 gambar yang valid, yang sudah terdaftar. Seperti tadi terlihat berapa persen progresnya ya. Berapa persen progres itu dia menandakan sudah berapa kali gambar yang valid terdeteksi gitu. Jika nanti proses sudah mencapai 90%, maka akan tampil kotak hijau seperti yang tertampil tadi. Kemudian kalau sudah melebihi 90%, maka dinyatakan check-in sukses. Jika dia tidak memenuhi syarat tersebut, maka check-in dianggap gagal. Jadi gagal check-in gitu. Kemudian saya akan coba untuk sama, akan diberitahukan info seperti yang tadi, bersiap untuk check out. Kemudian menginputkan huruf Y, maka dia akan melakukan proses check out sampai dengan 100. Dan untuk report atau laporan, di sini saya buat file berformat CSV. Kemudian dia tuh nama filenya dibuat per tanggal ya. Kalau misalkan check in, check out beda tanggal, maka nanti akan membuat file baru. Misalkan ini, saya pernah nyoba di tanggal 12 kemarin. Saya check in, check out dengan wajah saya sendiri. Dia akan membuat report seperti yang tertampil di sini. Masih sangat sederhana ya, cuma nama, action, sama time. Kemudian kalau misalkan hari ini, tanggal 15 reportnya ini, tadi saya juga sudah mencoba beberapa kali sama menggunakan wajah teman saya juga di sini atas nama Latif, di sini Randy saya sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, aplikasi ini untuk sistem absensi ya, absensi berbasis face detection menggunakan wajah. Kemudian untuk reportnya sangat sederhana sekali menggunakan file bentuk berformat CSV Mas Hadi sebentar ya. yang seperti Kalau tertampil di sini. Ya. bentar Mas Hadi. Ini ya, share screen-nya jangan di share screen PyCharm-nya aja, tapi share screen-nya, screen laptopnya yang di share screen. Oh, screen Kalau yang di laptop share saya. screen, Siapa? ya kalau yang di share screen PyCharm-nya aja, yang hasil cam-nya nggak jalan, nggak tampil. Oh, mohon maaf. Tadi berarti tidak kelihatan ya Pak, facecam-nya ya? Facecam-nya nggak ada. Jadi yang di share screen laptop. Oh, siap. Baik, saya akan coba ulang ya dari membuat dataset. Ini tampil ya Pak ya? Misalkan saya running ulang yang membuat dataset ya. Diminta memasukkan ID wajah seperti yang saya bilang tadi, wajah saya menggunakan ID 1. Nah, saat membuat dataset, dia akan berulang sampai dengan 25 kali untuk mengambil gambar dari wajah saya. Setelah 25 kali, maka disimpan di folder dataset dengan user 1 ya ini. User 1 ini ID, kemudian angka belakang ini jumlahnya, nomor urut sampai dengan 25. Kemudian setelah membuat dataset, di sini men-training dataset ya, untuk di-train. Nah, di sini terdeteksi 2 wajah. Satu wajah saya, satu lagi wajah teman saya. Dari file yang dihasilkan dari program training,
yaitu trainer.yml. Di sini berbentuk angka-angka yang sangat banyak sekali ya di sini ya. Terbentuk dari wajah yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian kita coba running yang main, yang fungsi utama aplikasi. Misalkan 1 untuk check-in. Kemudian ya. Di sini akan tampil wajah yang terdaftar di dataset. Jika tidak terdaftar maka tidak akan kenal ya siapa yang ada di layar. Misalkan agak jauh. Iya. Nah, di sini kalau misalkan posisi wajah tidak memenuhi syarat atau dia ada batas minimal lebar wajah yang dideteksi, maka dia tidak akan mendeteksi, harus lebih mendekat. Di sini saya menggunakan wajah minimum ukuran yaitu 150 dikali 150 piksel. Jika saya dekatkan maka dia akan terdeteksi. Setelah berhasil maka akan tampil check-in sukses sebagai keterangan bahwa sukses check-in gitu ya. Kemudian di sini kan juga tertampil kapan dan siapa yang check-in gitu. Tanggal 15 bulan 10 jam 8:23. Kemudian data itu akan disimpan di report ini ya, berformat CSV tanggal 15. Nah, data terakhir ini saya sendiri check-in. Kemudian saya akan coba check out dengan menginputkan angka 2, kemudian ya. Sama prosesnya seperti sebelumnya. Dia akan membaca wajah apakah dia ada di dalam dataset atau tidak. Jika tidak, maka dia tidak akan kenal. Jika terdeteksi, maka dia akan mengenali wajah itu, kemudian akan menampilkan nama, kemudian progres pengenalan wajah. Saya ulang lagi terkait di sini pengambilan wajah diambil sebanyak berapa tadi? 20 gambar yang valid ya. Untuk progres check-in ataupun check-out menggunakan 20 wajah yang valid. Kemudian dari 20 wajah yang valid ini tertampil tadi progresnya 0 sampai dengan 100%. Jika berhasil maka langsung ada di write di report performa CSV. Nah, ini data terakhir saya check out. Ini ya, inputan tidak ada sesuai daftar maka dia akan tampil misalkan 3. Maka dia tidak akan melakukan apapun ya, soalnya tidak ada di dalam daftar menu seperti ini. Tapi, nah invalid input yang diinputkan harus berbentuk angka atau integer untuk menggunakan aplikasi ini. Mungkin itu Pak Elga yang bisa saya sampaikan terkait project saya di bootcamp ini. Good. Memang Jadi agak beberapa banyak melenceng dari nggak materi. melenceng sebenarnya. Jadi untuk yang basic-basic masuk, mulai dari if, else, kemudian bikin fungsi dasar, itu masuk. Dan ini menggabungkan dengan materi image processing yang kelas sebelumnya. Dan yang Nah, kelas betul sebelumnya Pak. belum pakai kamera kan, karena masih pakai Google Lab. Karena nggak semuanya Ya, betul Pak. laptop support, ya kan? Untuk training datasetnya pakai metode apa Mas Dedi? Kan kemarin di image processing kita sudah bahas untuk machine learning-nya ada berbagai macam metode training. Ini yang trainingnya pakai metode apa?
metode ini Pak, Training dataset, yang trainingnya. LBPH. Oh, trainingnya. Ya, trainingnya. Create training. Bentar. LBPH Face Recognizer Pak, Pak Elga. Oh, bukan metodenya. Dia pakai KNN atau pakai CNN. Oh, dia sudah pakai bawah lagi Mas Adi, coba lihat. Train. Oh, itu dia pakai library. Jadi di back LBPH-nya seperti apa? Nanti coba diulik dia pakai metode apa. Atau dia pakai Siap, CNN Pak atau Elga. pakai KNN atau pakai yang lain, nanti coba dicek ya. Kemudian untuk yang main.py, jadi sebenarnya Mas Andi sudah ngulik belum? Dia bisa detect face, itu dia landmarks-nya berapa? Landmarks titik yang bisa dideteksi oleh ini berapa? Nah, untuk itu kemarin saya juga ulik terkait itu Pak. Saya masih belum ketemu, masih terlalu awam ya mungkin bagi saya. Jadi Oh iya, berarti ini masih seperti ini Pak karena Elga. kan dia yang di kayak tadi yang kernel bawah, karena ini kan kalau deteksi wajah itu kan deteksi per pixel. Nah, dia harus tahu landmarks titik wajah yang bisa dideteksi itu berapa titik. Coba saya kasih lihat nanti. Unik kalau bisa bikin sistem sendiri bagus. Bawah-bawah, coba ke bawah, diturunkan bawah. Sebentar, lagi. Di sini. Tadi ada kernelnya tadi. Saman tahu nggak kenapa ini kernelnya Saman pakai arraynya 3 dengan dimensinya 3x3 bobot pixelnya. Maksudnya bagaimana? Tahu nggak itu? Ini ya Pak ya. Mm-mm. Ya, ini jadi kemarin saya ulik-ulik terkait ini, yaitu tujuan awalnya agar gambar itu lebih tajam atau kontrasnya itu kayak lebih tinggi gitu ya. Jadi 3x3 ini diambil, dia itu dari gambar yang terdaftar, dia mempertajam pixel yang bagian tengah. Oh iya, Jadi yang itu tengah. setiap 3x3 pixel gambar yang ada, nah itu dipertajam yang bagian tengah gitu Pak Elga. Yang saya pahami ya Pak dari saya belajar kemarin ya. Ya benar. Jadi Jadi yang kernel ini, ditambah ya. jadi benar. Jadi kernel ini nanti kalau sampean mau mendalami image processing, kernel ini bisa dipatenkan. Jadi di dunia image processing, kenapa kok tiba-tiba muncul kernel? Ada beberapa kernel yang cocok dengan wajah Asia, ada beberapa kernel yang cocok dengan wajah Eropa, dengan wajah Arab. Itu kernelnya beda-beda. Jadi zaman kalau bisa bikin lebih spesifik, itu bisa dipatenkan dan bisa dapat uang dari hanya mematenkan kernel. Jadi di dunia image processing, kernel itu dirahasiakan biasanya di lock, dijadikan file tertentu, kemudian dijadikan library, akhirnya bisa digunakan untuk processing wajah-wajah tertentu. Itulah kenapa saat kita pakai absent face recognition-nya orang Eropa, itu meleset. Kalau kita pakai face recognition-nya khusus pasar Indonesia kok bisa tepat. Itu sebenarnya meskipun di training berkali-kali, kalau kernelnya nggak cocok dengan wajah-wajahnya orang Indonesia itu nggak bisa. Jadi kalau landmarks tadi, landmarks titik di wajah itu yang paling umum digunakan untuk image processing itu adalah 468 landmarks. Jadi nanti kalau mau ngulik lebih dalam lagi, yang diedit adalah landmarks ini. Biasanya orang Indonesia itu punya ciri khas tertentu di wajahnya. Nah, landmarks di titik berapakah yang bisa dipakai ini coba saya dikasih co-host siapa Mas Yoga, saya lihat sambil kita belajar. Akhirnya kan kalau gini kan saya bisa ngasih lihat seperti apa sebenarnya.
Sudah co-host, Pak. Coba. Oke. Nah, kelihatan ya? Sudah terlihat? Belum, atau saya harus stop ini Sudah dulu? terlihat, Oh, Pak. ini ada. Ya, kelihatan ya? Jadi kalau belajar image processing, kita harus ngerti tentang namanya landmarks atau titik-titik di wajah. Jadi misal, contoh, tadi kan absen. Berarti kalau absen, dia harus mulai dari titik 103, Mas Randy. Kalau mau valid presisi, itu dari titik 103 menuju 332 ini. Saya kasih lihat ya. Kalau mau presisi, yang bagian atas, garisnya itu mulai dari 103 sampai 332. Harus di titik di sini. Titik landmark 103, 332. Dia turun, kemudian ke landmark yang paling sini. Biasanya di 300 sekian. Digeser ke sini. Jadi biasanya dagu ini biasanya ke 149 sama 378. Ini kalau mau presisi begitu. Jadi ambil titik yang paling atas dan titik yang paling bawah. Landmarks-nya sebanyak ini. Misal kalau mau deteksi wajah lebih presisi lagi, sama harus bermain di mata. Nah, dia meskipun pakai kacamata, dia harus bisa kedetek. Karena kadang itu orang kan pakai kacamata, nah itu harus bisa kedetek. Caranya gimana kedetek? Sama harus ngolah ini. Pixel yang rapat, landmarks yang rapat-rapat ini. Jadi kalau mendeteksi orang ngantuk dan lain sebagainya, harus jelas lewat sini. Nah, ini harus jelas. Dan struktur hidung. Kenapa di sini sangat rapat? Karena disinilah yang menentukan nanti presisi atau enggak. Saat di training itu akurasinya tinggi atau enggak di mulut, hidung, sama mata. Ini yang paling penting untuk bisa diolah. Jadi landmarks-nya punya saya dengan punya Mas Randy, maksudnya wajah strukturnya itu beda. Nah, tapi kurang lebih dia kalau di mata ini harus diolah dari landmarks. Kalau nggak begitu nanti nggak presisi. Jadi kalau mau lebih akurasi tinggi dan presisi, yang paling banyak diolah seharusnya di mata. Kayaknya tadi hanya di titik sini, di kotak sini sama titik sini. Tapi pixel yang di sini tidak dipertimbangkan. Jadi nanti coba ke orang lain, kalau wajahnya agak mirip gitu aja, sedikit mirip gitu aja, itu bisa check in, bisa pakai wajah orang Nah, lain. betul. Dan satu Ada lagi kalau kemarin juga pakai foto seperti aja, itu. pakai foto, di print, ditaruh di depan kamera itu pasti presisi. Tapi kalau kita sudah bermain di sini, kita train, biasanya kalau face recognition yang sudah ini harus harus kedip dulu. Harus kedip dulu, toleh-toleh dulu, baru jangan buka mulut, atau hanya kedip aja cukup, itu baru bisa dideteksi. Yang penting di sini presisi dan detail di face mesh, face ini landmarks ya. Jadi nanti bisa diulik lagi, seru. Nanti ini bisa di-embed ke dalam microcontroller. Bisa di-embed ke dalam microcontroller, modelnya pun bisa nanti bisa dipelajari. Kalau belum bisa pakai C, jadi harus pakai MicroPython. Pakai MicroPython bisa pakai, bukan Raspberry Pi Pico ya, nggak bisa. Dia harus pakai Raspberry Pi, atau dia pakai NVIDIA Jetson, tapi pakai MicroPython. Kemudian itu mikrokontrolnya pakai NVIDIA Jetson, atau nanti bisa pakai Arduino Labs untuk yang ngodingnya, Arduino Labs, atau bisa pakai Tony DE atau pakai Visual Studio Code. Ya kalau saya sih enaknya pakai Visual Studio Code karena bisa langsung. Nah, tapi kalau untuk develop Python-nya itu paling enak pakai PyCharm. Nah, dia nggak macam-macam kecepatannya. Jadi sebenarnya
sama-sama enak, Visual Studio Code sama PyCharm itu sama-sama enak. Tapi untuk kecepatan developnya itu paling cocok pakai PyCharm. Baru nanti kalau sudah cocok di PyCharm selesai, baru geser ke Visual Studio Code. Tinggal kopas saja kodenya, tinggal install satu-satu lewat terminal library-nya. Dan bukan tipe, version control library-nya versi berapa. Itu lebih mudah. Kalau pakai Visual Studio Code, kita lama karena dia tidak disetting untuk cocok Python tok. Jadi lama kita harus pindah-pindah. Tapi kalau pakai PyCharm, develop Python, jalan. Itu aja. Terus selanjutnya bisa ke Pak Ferry, monggo Pak Ferry. Selamat Saya izin malam. stop screen-nya. Selamat malam Malam Pak. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat bagus-bagus semuanya yang sudah tampil. Ini saya barusan tadi juga buka-buka kembali setelah dari pekerjaan yang kemarin Pak Yoga. Masih harus ngikuti anak-anak kunjungan industri. Terus baru tadi sore buka lagi. Saya coba sebisa saya ini. Untuk share screen, berarti saya share screen juga. Sudah tampil? Ambil Pak, ambil. Ya, sudah. Oke. Yang saya buat ini sebisa saya dengan mengikuti yang sudah ada, mungkin nggak sebanyak seperti punyanya Mas Randy tadi, sudah kompleks sekali. Kapan-kapan saya malah pengen diajari yang kayak gitu. Nanti saya tak mengguru lagi Dengan ini yang seperti guru itu. pula Pak. Iya. Yang sudah terbiasa di industri pasti sudah banyak pengetahuan tambahan gitu. Yang saya buat ini gini, dari penjelasan yang tadi yang ada di sebelumnya, saya menciptakan, saya ingin agendanya adalah mencari weton. Nah, saya lihat ada apa namanya, mungkin juga bisa dikaitkan dengan primbon kan. Tapi di sini saya hanya mencari wetonnya saja. Jadi di sini saya membuat satu apa ini topel gitu. Topel dengan nama hari, kemudian hari pasarannya. Kemudian inputannya nanti adalah nama, kemudian ada tanggal hari ini, kemudian bulan tahun. Nah, kemudian akan diproses dengan apa namanya, saya membuat satu DeepMind ini, jadi satu prosedur nih kemarin. Prosedur untuk mengambil data dari mulai tahun, berarti ini tahun yang saya buat, saya lihat dari tabelnya yang saya ketahui di apa namanya di weton itu dimulai dari 1900 bulan 1 pada tanggal 1 itu sama dengan Masehi, jadi dikurangi dengan hari saat dimasukkan. Nah, di situ hari tersebut, kemudian kalau saya modulus 7, berarti sisanya adalah hari Masehi, sedangkan kalau saya modulus 5 itu berarti adalah hari pasaran. Dimulai dari Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nah, di situ langsung akan saya tampilkan nama nanti yang muncul di variabel nama, kemudian lahir pada hari apa, kemudian pasarannya apa. Oke, langsung aja saya play, saya running. Nah, seperti ini. Nah, masukkan nama sebagai contoh, saya menggunakan hari saat ini saja. Mungkin Andi. Andi. Kemudian tanggalnya saya pakai contoh 15
Kemudian bulannya bulan 10, tahunnya 2024. Kemudian kita enter lah, keluarnya langsung sesuai dengan hari ini, berarti Selasa Kliwon. Nah, gitu aja. Kemudian untuk perulangannya saya membuat satu apa namanya proses di sini. Kalau memilih Y berarti dia akan berulang, kalau tidak berarti N, maka dia akan keluar. Kalau Y berarti kembali lagi untuk mengisikan lagi. Umpama Ali, di umpama tahunnya tanggalnya 12, umpama mungkin 09, mungkin lebih lama 1980 umpama. Kemudian kalau kita enter, keluarlah hari Jumat Legi sesuai dengan pasaran, sesuai dengan tanggal tersebut. Ya, itu tadi yang bisa saya buat dengan apa namanya, yang dari yang sudah saya pelajari di materi sebelumnya. Saya kepikirannya dengan apa namanya seperti ini. Mungkin nggak apa namanya sekompleks yang dari teman-teman yang tadi sudah tampil. Nah, itu aja Pak Elga yang bisa saya tunjukkan. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ferry, ini unik, out of the box. Saya nggak kepikiran out of the box bisa bikin ya semacam primbon lah. Bahkan ada modul nanti bisa dimodifikasi untuk daripada tanya dukun ya toh, untuk kecocokan weton ya toh, kecocokan weton antara calon pengantin kan malah cocok dibuatkan sendiri pakai Python daripada cara. Iya. Ini bagus. Jadi tinggal mengembangkan lebih lanjut lagi untuk basic. Saya rasa cukup lumayan karena ini juga nggak ada di dunia. Di dunia pemrograman Python nggak ada ini. Hanya ada di Jawa ini. Ya kan ini nggak ada di budaya lokal. Jadi ini nanti diharapkan nanti untuk kode program saling share ya di grup kode programnya agar nanti bisa saling belajar, bisa bentuknya GitHub atau bisa langsung di share.py atau bisa di share di Google. Ya, untuk selanjutnya Mbak Yesi silakan. Stop screen. Berikan akses untuk share screen. Udah, Pak? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Jadi ini saya buat mini project kayak menghitung program untuk inventaris di toko. Terus fungsi-fungsinya ada tambahkan barang, tampilkan inventaris, hapus barang, hitung total nilai, dan ini. Terus saya pakai fungsi-fungsi ada bentar. Saya pakai fungsi tambah barang, pakai nama, harga, jumlah, terus tampilkan inventaris, terus hapus barang. Terus kita sudah coba. Misalkan nambahkan barang, nama barangnya, terus kita masukkan harga barang dan masukkan jumlah, terus nanti akan muncul kayak gini. Teh gelas berhasil ditambahkan ke inventaris. Jadi ini lebih untuk memudahkan sistem di toko-toko gitu, Pak. Terus kita juga bisa, kita coba tambahkan lagi. Nah,
Barangnya 6. Terus kita bisa menghitung jumlah yang data-data yang udah kita masukkan kayak gini. Nah, seperti ini, Pak. Oke, kalau lihat inventaris yang sudah ditambahkan. Kalau mau lihat ini ada fitur di nomor Nomor 2. Ini. Aduh. Ada nama Oke. teh gelas, harganya 6.000, jumlahnya 4. Seperti itu, Pak. Oh, berarti tadi seharusnya waktu input tidak perlu titik ya berarti ya. Iya. Coba sih di input satu kali lagi tanpa titik. Oke, Lima Pak. barang. Misal 1.000 gitu aja. Nah, 6.000, oke. Enter. Coba Terus lihat, tampilkan. Coba. seperti Oh ini. iya, benar. Berarti tanpa titik. Oke. Untuk rupiahnya tanpa titik. Oke, good. Jadi Segitu. ini sudah mengcover semua project atau mengcover semua jenis materi yang sudah kita bahas 3 pertemuan sebelumnya. Terima kasih, project-nya luar biasa semua, bisa saling belajar kan. Jadi kalau enaknya kalau bootcamp, mini bootcamp gini, ada project kita saling belajar dari peserta yang lain. Jadi tidak berfokus pada saya aja sebagai pemateri, tapi bisa dengan peserta yang lain. Bahkan tadi kayak punyanya Mas Randy kan bisa image processing. Sebenarnya itu materi yang sebelumnya karena Mas Randy juga ikut yang image processing. Jadi dia Mas Randy mengcombine yang basic dengan yang image processing. Terima kasih teman-teman. Nanti sertifikat bootcamp-nya bisa digunakan untuk hal-hal yang diperlukan. Nanti kita keluarkan sertifikat bootcamp-nya. Nanti ada jam berapa jam, setara berapa jam, materi apa aja yang sudah ditempuh di sertifikatnya ya. Jadi nanti bisa dipakai untuk keperluan yang semestinya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang didiskusikan atau mau ikut materi lanjutan nanti, kita bikin materi lanjutan yang lebih menarik, yang bisa real dan bisa dijual. Jadi nanti outputnya, goal-nya, yang kemarin pakai Google Colab itu masih belajar, yang komputernya belum mampu, sekarang kita saring yang komputernya sudah mampu, nanti goal-nya adalah kita menjadi Python developer. Ya. Jadi Python developer, jadi produk digitalnya bisa dijual untuk kebermanfaatan yang lainnya. Karena bisa digunakan untuk semuanya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Yuga. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Elga dan juga para peserta yang sudah mempresentasikan proyeknya. Wah, luar biasa ya ini. Ini ada yang masuk satu lagi, Dinaya mungkin mau present juga, Pak. Ini ada yang baru masuk mungkin. Waktunya masih sebenarnya. Coba. Halo Kak Dinaya. Halo, cek. Sebelum diakhiri mungkin kerja kerasnya minta diapresiasi juga. Oh, bikin task manajemen. Oke, coba tugasnya di input dulu. Oke, saya aja sambil guidance saya. Oke, tugasnya di input. Tambah tugas, pilih opsi nomor 2. Masukkan tugas baru, misal tugas apa? Oke, lagi tambah tugas lagi, satu lagi. Oke, sekarang dilihat dulu. Nomor 1, diklik nomor 1, opsi nomor 1. Opsi nomor 1, enter. Lihat, oh
Oke, sekarang coba sing nomor 1 dihapus. Cara hapus tugasnya gimana? 3, klik 3, 1 dihapus. Sekarang tampilkan lagi nomor 1. Coba dilihat. Oh iya benar. Oke, jadi yang dibuat Mbak Calista ini adalah to-do list management atau task management untuk aplikasi membuat to-do list yang mirip Google Keep lah. Mirip Google Keep. Ya, mirip Google Keep, jadi bagus. Sudah lumayan untuk yang basic, ini sudah cover. Mirip-mirip dengan yang lain juga, dengan aplikasi yang berbeda. Terima kasih, meskipun loginnya terlambat, tapi sudah mengerjakan tugasnya, berhak untuk mendapatkan sertifikat ya. Berhak untuk mendapatkan sertifikat. Jadi, oke, untuk berhak mendapatkan sertifikat, nanti yang hadir di sini semuanya dapat sertifikat. Insya Allah besok sertifikatnya akan kita bagikan. Akan kita bagikan di grup ya. Sekali lagi terima kasih antusiasmenya. Sampai ketemu di training, webinar, workshop, atau bootcamp berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.